Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang? Ya, nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Pertanyakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak ini fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Harus dilawan. Memang udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu, ya enggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya nangkepin orang sekarang, nakut-nakut David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya. Suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alot. Ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis? Nggak ada. Namanya otorita. Badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita itu otaknya bisnis. Ya, otorita Batam, otorita Jatiluhur, bisnis. Nah, kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana, penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti, seperti Ciputra Group itu, bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun, gitu. Bisnis itu bisnis, sama juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo, dapat pengadaan air. Ada Sukanto Tanoto, yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan. Ada Starbucks, ada Kopi Kenangan. Yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini. Starbucks, Kopi Kenangan gitu. Ini apaan gitu. Ya, jadi insya Allah presiden akan datang tidak akan melanjutkan ibu kota baru. Ya, bukan tidak akan melanjutkan ya, akan menunda untuk sementara. Kemudian fundamental. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan tadi adalah saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu insya Allah akan tidak masuk dalam perangkap resesi akibat resesi dunia. Itu aja sih saya datang ke sini untuk itu. Ya. Makanya saya jelaskan, insya Allah enggak kok, enggak. Ya mikronya juga. Tapi soal ketimpangan apa segala punya nanti kita bahas gitu. Setuju saya semua tentang isu-isu yang Mas Koko juga, semua setuju deh. Nah namun saya udah tunjukkan ekonomi dunia itu orang bicara resesi. Ini bahayanya loh. Ada survei Mas Bambang pasti tahu tuh. Ada survei yang menunjukkan gini. Semakin banyak pembicaraan tentang resesi di media, semakin bakal kejadian gitu. Karena di mindset orang resesi itu yang ingin saya lawan. Enggak kok, Indonesia itu beda. Dan saya tunjukkan beda bukan karena Indonesia hebat. Bukan gitu. Saya tunjukkan itu tadi peranan asingnya udah mulai turun. Ya karena Indonesia makin gak laku gitu. Ya, makin ke Vietnam, ke Bangladesh gitu-gitu. Jadi investor ke Indonesia makin dikit. Nah kalau makin dikit, kalau mereka kabur, ya nggak terlalu goyang gitu. Jadi, tapi kembali saya ingin mengimbangi setidaknya narasi tentang bahwa Indonesia terancam banget gitu, udah di depan mata resesi itu terjadi. Mikro-mikronya saya sepakat. Makasih. Sih nggak setuju karena nanti kalau orang udah ketagihan bang itu kejadian kejahatan semakin meningkat bang. Tanyalah sama Bang Budi yang pernah. Kalau nggak punya duit 3H Pak. 3H jadinya.
Iya, Alam-alam hantam. gitu Bang. Itu malah yang bahaya. Kalau emang mau daripada uang-uang pemerintah atau pejabat ke luar negeri kayak ke Hong Kong, Singapura, ya udah di Indonesia aja diadain di suatu pulau yang tidak boleh orang lain masuk kecuali si orang pemain itu gitu loh. Itu Ini bisa. Jang, artinya kan untuk saat ini maraknya satu itu yang saya bilang tadi, karena memang depo 10.000 pun bisa, berarti dampaknya ke seluruh masyarakat gitu. Tapi kalaupun itu enggak itu, nah nanti ada kelasnya seperti yang Bang Budi bilang, kalau contoh untuk ngisi dari aplikasi contoh harus minimal 1 juta, berarti secara otomatis jumlah pemain itu akan berkurang. Ini Bang, orang kalau sudah kecanduan judi itu ya Bang, seperti kakak saya itu ya. Apapun dihalalkan, mau jual tanah atau yang penting saya judi. Iya Pak Budi. Iya, Tapi halal haram hantam. tergantung juga bagaimana konteks ya, karena tidak semua juga orang itu di saat dia sadar mempunyai kesadaran itu akan bisa berubah. Contohnya kita juga pelaku dulu, tapi setelah kita teliti, kita amati, oh ini nggak bisa menang ya. Makanya berhenti di situ. Makanya kita tahu semua aplikasi yang bagaimana itu. Kita juga di situ dulu korban dari situ. Ini kebanyakan orang itu gini ya, orang judi biasa sadar itu kalau sudah kehabisan apa yang dijual. Kayak teman kita yang di anu itu ya. Banyak teman kita yang anu ada juga cewek itu ya yang sering masuk komal itu, mereka menjual apapun, tanahnya habis dijual suaminya. Ya berarti karena keadaan ya Pak ya. Iya, pengen main judi. Sering curhat naik komal dia tuh. Ini Bang Hapus. Bilang itulah perlu, artinya kalau tidak ada wadah tidak akan mungkin itu terjadi. Makanya kita minta di sini, kita himbau ya, artinya kita berbicara dari masyarakat ini ya, agar Kominfo juga dan aparat penegak hukum melihat ini adalah satu kebobrokan ya untuk para generasi juga gitu. Jadi kita masyarakat juga mengimbau agar judul ini yang sesegera mungkin untuk dilakukan langkah-langkah untuk penertibannya begitu. Bang Ronald, Masalah gini, kalau saya justru gini Pak, apapun itu namanya judul ya Pak. Kalau saya rasa untuk masuk ke Indonesia, saya rasa sekarang ini saya kira belum istilahnya nggak setuju Pak. Karena apa? Dampak-dampak dari negara yang kemarin 10 tahun yang kemarin itu yang dirasakan di rakyat itu luar biasa kan gitu. Ditambah lagi ekonomi yang seperti ini. oke Bang Hapus, Bang Hapus. Ya, kita masuk dulu sedikit. Ini kita ingin menggali sedikit ilmunya Bang Ronald ini ya. Bang Ronald, mohon dulu pencerahan karena kami sekarang ini yang ada di Komal ini kurang memahami juga dari perspektif hukum ya untuk penegakan hukum di bidang judi ini. Nah, misalnya seperti Bang Budi inilah yang sudah korban judi ya. Cuman dari sisi penegakan hukum kan beliau ini tidak pernah tertangkap gitu, tertangkap tangan lah dengan judi. Kalau kiranya tertangkap tangan yang seperti Bang Budi ini kemarin, hukumannya seperti apa ke Bang Budi ini dengan ya yang punya situs gitu Bang Ronald? Mohon pencerahan dulu Bang Ronald. Ya artinya sih kita di sini kalau kita lihat dari hukumnya, pemain dan alat yang digunakan, 2 alat bukti ya tetap kena ya. Cuman spesifikasinya kita berpikir begini. Kalau memang ranah 303 melalui aplikasi itu harus diproses hukum, yang kita pertanyakan di sini harusnya itu adalah alat bukti ketiganya gitu loh. Harusnya memang sekalipun harus diproses 303 dari pemainnya ya. Dan
tindakan penyidik di sini, ya harus juga menggunakan aplikasi itu juga gitu loh, karena dia adalah sarana penyedia. Sekalipun aplikasinya kita nggak tahu kantornya di mana, gitu. Dan mereka juga harus teliti hal itu. Berarti Pak Budi ini nggak dapat hukuman gitu? Ya karena memang dia nggak ketangkap ya berarti nggak dapat. Jadi makanya gini. Jadi sebelum jauh hari, saya sudah berpikir begini ya. Dari konteks Bang Ronald, abang Anda, mengapa itu saya cocor ke Bang Ronald supaya kami ini rakyat biasa yang kurang paham hukumnya judi ini, ya ada efek jerah gitu. Jadi kalau misalnya pemain tidak dihukum seperti Bang Budi, ya nanti kalau sudah ada duit Bang Budi ini pasti kembali lagi ke jalan yang sesat itu gitu. Sekarang gini Pak ya. Jadi kawan saya itu nggak pernah main, setahu saya nggak pernah main. Dia pakai nomor baru. Yang anehnya itu ada salah satu bandar WA. WA-nya biasanya kakak main situs ini nih. Nah itu, dia sampai tanya sama saya, kan gua nggak pernah main, kok ada WA seperti ini ya? Dia bisa tahu dari mana nomor? Itu yang masalah Pak. Berarti kan ada komunikasi antara ya hanya punya aplikasi dengan yang operator. Paling nomor dia baru 3 bulan nomor dia. Nah sampai tahu dia bisa kakak ini main situs ini. Nah itu yang saya bingung. Sampai seperti itunya. Ya makanya tadi kita berbicara dari konteks pasalnya. Kalaupun pemain judi harus diproses secara hukum, artinya kan penyedia arena itu adalah aplikasi di sini. Dan harusnya penyedia perjudian itu adalah aplikasi, mereka juga harus ditindak. Karena tindakannya apa? Diblokir situsnya. Begitu. Tapi yang kita lihat selama ini kan hanya dilakukan terhadap proses pidana 303 dengan alat bukti berbentuk aplikasi dan dana yang masuk. Kan itu secara barang buktinya. Tapi kalau kita berbicara dalam proses hukum, penyediaannya siapa di sini? Dan itu juga harus dilakukan blokiran. Secara eksplisit Bang Ronald, ada nggak hukuman berapa tahun kepada pelaku gitu? Atau hanya penyedia judi itu yang dapat hukuman gitu Bang? Itu juga dilihat dari konteks apanya. Apakah dia pemain? Kalau pemain itu ada pidana minimal 2 tahun. Kalau penyedia arena itu atau memfasilitasi dalam permainan itu, ya mungkin pidananya itu lebih daripada pemain karena unsur daripada 303 ada pemain itu, ada subjek hukum, ada pemain dan ada penyedia arena dalam hal itu. Makanya itu nanti dilihat konteksnya, dilihat 303-nya berbentuk apa, apakah dia hanya pemain atau dia adalah penyelenggara. Makanya kalau kita lihat yang di warung-warung contoh gitu kan, karena ada penyedia siapa di situ yang punya warung, itu akan beda nanti pidananya. Kenapa ini menarik saya tanya Bang Ronald? Karena ada beberapa pengalaman yang main judi, ya saya anggap itu main judi kecil-kecilan lah, hanya ya 500 rupiah, 1000 rupiah, tapi ya ditahan juga sampai dihukum beberapa bulan gitu. Nah, ternyata kan kalau Abang bilang tadi minimal ya maksimal hukumannya 2 tahun kepada pelaku. Nah, kemudian penyedia lebih dari situ lagi. Nah, ini menjadi tambahan referensi mungkin bagi kita, bagi kami ya, untuk ya bisa lebih ya bersikap lah secara kesatria menyikapi seperti apa yang dialami oleh Bang Budi tadi. Ya bisa saja Bang Budi ini korban dengan konspirasi ya, kepentingan orang tertentu untuk memancing Bang Budi ini kemarin Bang Budi. Nah, maka ya kita sarankan Bang Budi
kalaupun nanti sudah banyak duit lagi, ya jangan lagi lah Bang Budi ya, jangan lagi lah, masih banyak. Insya Allah. Ya masih banyak penyaluran hobi gitu ya, berolahraga, bernyanyi, ya atau kegiatan-kegiatan lain lah yang lebih bisa membahagiakan keluarga yang kita sayangi gitu. Karena bagi saya Bang Budi terlalu singkat kehidupan kita ini untuk perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, dan terlalu lama kehidupan di dunia ini kalau kita hanya mengikuti seleranya dunia gitu. Kalaupun tadi ada kita wacanakan misalnya lebih baik secara resmi ada tempat khusus gitu ya tempat khusus, atau apakah itu online atau non online, tetapi regulasinya jelas dan tersosialisasi kepada masyarakat. Itu kita tadi yang dicerahkan oleh Bang Ronald tadi. Nah, tetapi betul-betul kemana itu peruntukannya seperti yang dulu Departemen Sosial misalnya membuka ada yang namanya SDSB dulu ya. SDSB itu kan untuk olahraga, untuk ini, nah gitu dulu yang saya ingat. Dan itu pernah saya ambil dulu beberapa kali itu undian berharapan itu, jujur, karena di situ jelas dibuat itu kebutuhannya kemana gitu. Nah, saya anggap itu hari itu ya hitung-hitung ya untuk kegiatan sosial gitu ya, karena dulu harganya pun tidak terlalu mahal satu lembar itu gitu. Nah, tetapi jelas peruntukannya. Nah, itu mungkin tadi yang kita wacanakan, bukan berarti kita pada posisi kita ini ya menjadi inisiator gitu ya, bukan menjadi inisiator ataupun kita menjadi pendukung dibukanya ya judi ini. Bang Ronald juga tadi sebagai penegak hukum sudah jelas mengatakan ada yang salah ketika ya sudah beredar banyak judi online selama ini. Saya sangat senang dengan itu, pernyataan itu ya. Artinya Bang Ronald juga sebagai penegak hukum lebih condong dia ada jiwa pencegahan gitu. Itu yang saya sangat bangga gitu. Harusnya penegak hukum itu harus seperti itu. Walaupun ada pasal-pasal penegakan misalnya secara pidana, tetapi para hukum itu harus lebih banyak jiwanya gitu. Bagaimana dia mencegah jangan terjadi misalnya ya penderitaan masyarakat akibat dari ya judi-judi ya yang meresahkan ini gitu. Mungkin Bang Sanut bisa ada tambahan, silahkan Bang Sanut. Ya menurut saya sih gini, kalaupun dilarang itu ya jangan setengah-setengah. Kan selama ini yang kita lihat itu kan pemerintah itu kan kayaknya setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah itu ada yang diblokir tapi masih juga ada yang aktif gitu, host. Jadi kesannya masyarakat melihat kan setengah-setengah. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh sudah. Itu kan kewenangan Kominfo. Mau apapun itu jenisnya permainan itu diblokir gitu loh. Langsung blokir. Yang berdalih permainan anak-anak kan kebanyakan sekarang kan gitu isinya. Kayak slot itu kan permainan.